Sahabat Night Call GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Di malam hari ini, kita bersama akan mendengarkan serta merenungkan Sabda Tuhan yang dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah mengizinkan kami boleh berada di malam hari ini serta menikmati, menghayati hari kenaikan Yesus Kristus. Kami percaya, kami juga diarahkan oleh-Mu Tuhan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu di malam hari ini. Karena itu tuntun kami ya Bapa, sehingga kami yang membaca dan merenungkannya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, tuntunan-Mu, kami dimampukan untuk memahaminya dan melakukan kebenaran sabda-Mu dalam hidup dan karya kami setiap hari. Di dalam Kristus Yesus, sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat 10-11 mengatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Suatu hari ada dua orang anak yang berjalan bersama di atas bukit dan kemudian harus menuruni bukit itu, kemudian menemukan bukit yang lain dan menemukan bukit yang lain. Di dalam perjalanan yang berbukit-bukit itu, mereka menemukan beragam buah-buah hutan yang kemudian satu sama lainnya mencoba untuk mengumpulkan. Namun karena satu anak merasa perjalanan itu memberatkan, harus menaiki bukit, turun bukit, ia hanya melihat-lihat sekitarnya saja dan berkata, besok akan ada hari yang lain, bisa bermain di sini. Sementara anak yang satu, ia tetap fokus dengan mengumpulkan buah yang ia sukai, dengan sekarung buah yang ia bawa pulang akhirnya. Itu membuat keluarganya senang, sekaligus juga sekalipun badannya lelah, ia boleh menikmati itu selama beberapa hari. Sementara anak yang satu merasa sudah pulang, walaupun kurang bebannya, tetapi karena berpikir akan ada hari esok, ia ternyata tidak kembali lagi ke sana bermain karena ada banyak halangan, dan buah itu hanya bisa dirasakan selama perjalanan saja. Fokus untuk memilih yang menyenangkan dan sekalipun memberatkan adalah pilihan di dalam hidup kita. Pilihan untuk mau menjalaninya sekalipun terbeban oleh karena beratnya buah-buah kehidupan ini yang harus diperoleh, atau juga karena perjalanan hidup yang tidak mungkin selalu mudah. Ada naik turun, dan seterusnya. Namun ketika fokus itu terus ada dalam diri kita, maka buah-buah yang kita upayakan itu akan bertambah-tambah banyak dan memuaskan hati kita, bahkan orang lain yang merasakan diberkati melalui upaya-upaya kita. Fokus di dalam diri kita adalah bagaimana kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dan boleh berbuah dalam kehidupan ini. Mengupayakan bahkan berlomba-lomba membuahkan kebaikan sebagaimana yang Tuhan ajarkan.
bukan semata-mata mengarahkan pikiran kita pada apa saja yang pernah terjadi di masa lalu, atau pada apa yang Tuhan perintahkan, tetapi juga menjalankan apa yang Tuhan perintahkan itu di sisa-sisa hari kita atau di sepanjang hidup kita. Sekaligus juga apa yang terjadi di masa lalu itu menjadi pembelajaran untuk terus berjalan ke depan. Sekalipun perjalanan ke depan tentu tidaklah mudah. Pembacaan firman Tuhan kali ini, para murid menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, menengadahkan pandangannya, seolah-olah harapannya hanya ada di atas sana. Bahwa hidupnya harus melihat-lihat, mengamat-amati turunnya Kristus yang baru saja naik itu. Sementara kedua malaikat mengatakan, supaya mereka tersadarkan bahwa Tuhan yang telah naik itu akan datang kembali sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Akan datang kembali mengisyaratkan bahwa ia akan ada pada waktunya, bukan pada waktu di mana mereka harus terus menengadahkan mata atau pandangannya ke atas langit. Karena Yesus terangkat ke sorga, naik ke sorga, adalah untuk mempersiapkan hamba-hambanya, anak-anaknya, untuk pada akhirnya ada di dalam kerajaan Allah. Sementara anak-anaknya yang masih ada dalam dunia ini adalah fokus untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dan mengisi hari-harinya dengan harapan bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan di dalam hari-hari itu berbuahlah hari demi hari demi kemuliaan namanya. Kemuliaan Bapa di sorga, kemuliaan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan anak-anaknya, yang telah menyelamatkan para pengikutnya. Ibu Bapa Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mengharapkan kita, Tuhan menghendaki kita, bukanlah pada menengadahkan pada apa yang jauh di sana, melainkan melihat apa yang menjadi kenyataan di dunia kita saat ini. Kenyataan harus memikul salib kita, harus berbuah di tengah-tengah beban berat itu, harus melakukan perkara-perkara yang mengasihi, mengampuni, seterusnya. Sehingga Tuhan yang terangkat, Tuhan yang naik ke sorga itu, Tuhan yang mempersiapkan kerajaannya bagi kita semua, adalah menjadi fokus harapan kita, sekaligus menjadi bagian yang mendorong kita, memotivasi kita, yang membuat kita di dalam jalan iman kita, kita fokus pula di dalam perjalanan hidup kita, pertualangan hidup ini yang membawa buah, yang membawa berkat, yang menjadikan namanya semakin dimuliakan melalui diri kita. Sekalipun sakit penyakit menghampiri diri kita, persoalan-persoalan ekonomi masih melanda kita, beban-beban pekerjaan, perkuliahan, sekolah, dan seterusnya masih menjadi tanggung jawab kita. Kita fokus di dalamnya, sekaligus juga mengarahkan pikiran kita pada jalan yang Tuhan arahkan, jalan pengharapan, di mana Ia pun menyertai kita untuk pada akhirnya sampai kepada kerajaannya. Dan di saat itu, di waktu-waktu yang Ia tentukan, Ia akan kembali untuk datang ke dunia ini, untuk menghakimi dunia ini, sekaligus juga mengangkat segala yang telah Ia tetapkan untuk menjadi bagian di dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah terus kita fokus di dalam kehidupan ini, sekalipun berat melanda, berat dan terjalnya perjalanan kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus terus menyertai kita, dan Ia telah memberi pengharapan bagi kita, dan Ia menjadi keteladanan bagi kita, teladan untuk terus memikul salib ini dengan terus berbuah dan terus menjadi berkat bagi siapapun di sekitar kita. Mari fokus dalam kehidupan ini untuk melayaninya
dan menjadi berkat bagi banyak jiwa, bahkan bagi segala ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan kami warisan sebagai anak-anak anggota kerajaan Allah. Kami bersyukur Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk berbuah dalam kehidupan ini sekalipun jalan kami tidak mudah. Mampukan kami untuk menjadi berkat bahkan keteladanan bagi banyak jiwa. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami pun di dalam segala beban hidup, segala upaya-upaya yang berbuah itu, kami selalu mengandalkan Tuhan dan memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, dan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan melalui perjalanan kehidupan kami. Kami percaya kami adalah alat-alat-Mu, pakai ya Tuhan. Berkati kami yang akan beristirahat malam, Tuhan lindungi kami, lingkupi kami, dan bagi kami yang masih tetap bekerja hingga pada akhirnya nanti akan beristirahat juga di malam hari ini, kuatkan kami dan beri hikmat. Saudara-saudara kami, keluarga kami yang masih dalam perjalanan pulang ke rumah, Tuhan juga sertai dan berkati. Dan malam hari ini biar menjadi malam yang indah, di mana kami dilingkupi Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami bangun di pagi hari dengan semangat dan tenaga yang baru, dengan syukur yang terangkat dalam hati, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Apapun situasi atau keadaan hidup kami, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui diri kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur, dan bermohon. Amin. Sobat Night Call GPIB, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tenihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkelai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.